Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung kembali ke dalam channel kesayangan kita, yakni channel Sang Penghujat. Saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali bergabung di channel ini dan selamat menyaksikan video-video dari kami. Di kesempatan kali ini, di episode ke-30, kita akan masih melanjutkan pembahasan mengenai Alkitab kita, khususnya di Kitab Kejadian, pasal ke-32. Di Kejadian 32 ini keseluruhannya terdiri dari 32 ayat. Saya akan membacakan ayat demi ayat untuk Anda semuanya dan kita bisa menelaah bersama-sama. Oleh LAI diberi subjudul Yakub takut bertemu dengan Esau. Kita mulai dari ayat pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Tidak begitu jelas di manakah posisi Yakub ini bertemu dengan para malaikat tersebut. Jika kita masih melanjutkan dari Kejadian 31, kita tahu bahwa di episode terdahulu ini Yakub dikejar oleh omnya sendiri, yakni Laban, dan mereka bertemu di pegunungan Gilead. Ini mereka sama-sama bermalam di pegunungan Gilead tersebut. Kemudian terjadi ikatan perjanjian antara Yakub dengan omnya dengan mendirikan batu. Lantas setelah itu, di Kejadian 32 ini, Yakub bertemu dengan malaikat Allah. Dia melanjutkan perjalanannya lalu bertemu malaikat Allah. Tepatnya di mana? Apakah masih tetap di pegunungan Gilead tersebut atau sudah berpindah tempat? Ini jelas tidak dituliskan oleh penulis kitab Kejadian ini, jadi hanya dikira-kira. Apabila sekarang Yakub bersama rombongannya melihat malaikat Allah, bukankah rombongannya semua itu juga melihat? Tentunya kalau mereka berjalan bersama-sama. Tapi di sini hanya tertulis Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia, tidak dengan yang lain. Berarti seakan-akan ini malaikat Allah ini khusus datang berkunjung menemui Yakub. Dan tidak terjadi komunikasi apapun juga, interaksi antara Yakub dengan malaikat-malaikat Allah ini. Jika kita menanggapi dari terjemahan LAI ini, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Berarti kan seakan-akan malaikat Allah ini datang berkunjung, tapi tidak ada transaksi, tidak ada interaksi, komunikasi, hanya begitu doang. Asumsi kita bagaimana terserah Anda sendiri. Hanya di sini Yakub ketika melihat mereka, dia mengatakan ini bala tentara Allah. Ada berapa jumlah malaikat di sini? Juga tidak jelas. Ini model bercerita anak SD pun jelas lebih bagus daripada penulis kitab Kejadian ini. Lantas kemudian Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Yakub memberi nama Mahanaim. Ini pastinya rombongannya pun mengerti, mengetahui pemberian nama ini Mahanaim. Apakah ini Yakub menceritakan pertemuannya waktu dulu dia bermimpi bahwa dia melihat malaikat Allah turun naik? Itu kejadiannya di Betel. Sementara di sini tidak tertulis apakah ini dia sudah sampai di Betel itu lagi. Ini cerita yang maju mundur tidak karuan dan asumsinya banyak tempat kosong. Jadi Anda bisa membuat asumsi penafsiran sendiri. Banyak para pendeta yang mengatakan bahwa penulisan cerita di dalam Alkitab tidak berdasarkan kronologi. Berarti bisa maju mundur seenaknya sendiri. Ini terjadi karena pada waktu penggabungan cerita-cerita ini, pada waktu konsili,
tergantung dari bapak-bapak gerejanya mau mengurutkannya gimana. Jadi apakah ini oleh karena hikmat Tuhan? Jelas tidak. Ini cerita suka-suka yang nyusun. Bisa juga ini akal-akalannya Yakub untuk menonjolkan dirinya bahwa dia disertai oleh Tuhannya. Sehingga dia mampu bertemu dengan malaikat Allah. Oh no! Kalau kita nantinya mencermati cerita mengenai Yakub dan keluarganya ini, akan banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan itu. Dan akan hanya membuat kita geleng kepala mengenai kebenaran dari cerita-cerita mengenai Yakub ini. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing, dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Nah, ini adalah perintah Yakub kepada bawahannya untuk menemui Esau di tanah Seir, daerah Edom. Jadi ini Esau ceritanya dia sudah menempati Edom. Kata Edom sendiri ini kan awalnya karena Esau minta kacang merah sehingga dinamailah Edom. Dan sekarang dia menempati daerah yang diberi nama itu. Menjadi ya memang cerita yang membingungkan. Edom ini karena kacang merah, kemudian Esau berada di satu tempat dan diberi nama Edom. Yang memberi nama siapa? Nah ini juga tidak jelas. Bisa Esau, bisa juga orang lain. Tapi yang jelas ini ditulis oleh sang penulis cerita ini. Di ayat ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Wah, ini luar biasa yang disampaikan oleh utusan Yakub ini, pembantu-pembantu Yakub ini ketika kembali menemui Yakub dan melaporkan bahwa Esau ternyata datang menemui, sedang berada di jalan, OTW, on the way untuk menemui Yakub dengan membawa 400 orang. Ini 400 budak prajurit yang mengawal Esau untuk menjumpai Yakub. Berarti Esau sendiri ini bukan main-main hebatnya. Dia mampu mempunyai pengawal sebanyak 400 orang. Ini bukan orang pasukan kecil, ini lumayan besar. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ini kembali, seorang Yakub selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang jelimet, yang ruwet, oleh karena memang emosi hatinya, pikirannya kalut. Untuk menemui Esau, dia sebenarnya sudah ketakutan. Apalagi sekarang mendengar Esau membawa 400 orang menemui dia. Ini kalau diajak gelut, diajak berkelahi, jelas kemungkinan besar dia kalah. Makanya dia akhirnya membagi orang-orangnya bersama, ternak semuanya, harta bendanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, yang lain bisa luput. Begitu. Jadi kalaupun dia membawa 100 orang, yang mati 50, yang 50 bisa selamat. Inilah cara berpikirnya Yakub. Di ayat ke-9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah
ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Di ayat 9 ini hingga 12 kita mendengarkan doa Yakub kepada Tuhannya. 4 ayat ini adalah doa dari Yakub karena begitu takutnya Yakub kepada saudara kembarnya sendiri, sehingga Yakub akhirnya berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, dari Allahnya, dengan menyebut-nyebut nama dari leluhurnya, yaitu Abraham, ya, kakeknya, kemudian ayahnya Ishak, dan kemudian mengungkit-ungkit mimpinya ketika Tuhan menemui dia dalam mimpi. Jadi janji Tuhan pun kemudian diulang-ulang oleh dia. Ya memang orang kalau ketakutan salah satu cara paling baik adalah berdoa. Memohon kepada sosok yang adikodrati yang mampu menghilangkan rasa takutnya, mengganti dengan keberanian, minimal dengan kepasrahan, sehingga akan didapatkan ketenangan di dalam perasaan hatinya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yakub. Di ayat ke-13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ini menunjukkan bagaimana Yakub mengambil satu tindakan untuk mengambil hati Esau. Untuk itulah maka dia melakukan satu persembahan, diambilnyalah segala yang dimilikinya, yaitu dari ternak-ternaknya, baik kambing, domba, kemudian ada lembu betina, lembu jantan, ada keledai jantan, keledai betina. Ini kemudian sekian banyak, sekian ratus akan dipersembahkan untuk Esau. Ya kalau di zaman now begini, inilah contoh yang diberikan oleh Yakub mengenai tindakan kong kali kong yang seperti kita dengar di televisi, berita-berita mengenai KPK melakukan tangkap tangan terhadap menteri yang ketahuan kong kali kong dengan pengusaha. Inilah suap yang dilakukan pada zaman dahulu kala dan tetap terjadi sampai zaman sekarang. Oh no! Hebatnya adalah bahwa pelaku kong kali kong KKN ini justru diberkati oleh Tuhan. Ya Anda tinggal nalar sendirilah. Apakah hal semacam ini baik? Ya dari sudut pandang yang bagaimana? Ya sama saja sebenarnya di sini yang dilakukan Yakub dan dilakukan para koruptor zaman sekarang adalah untuk mencari keamanan, mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri, hanya untuk egoisme semata. Tetap saja begitu dari dahulu sampai sekarang. Hanya saja bentuk upetinya berbeda. Kalau dahulu adalah ternak,
Kalau sekarang mungkin emas, dolar, rumah, apartemen, dan sebagainya. Di ayat ke-16, kita baca, diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kamu. Inilah rencana yang demikian matang dibuat oleh Yakub, sehingga dia membagi tiap kumpulan ternaknya itu dijaga oleh budak-budaknya. Dibagi antara lembu, domba, kambing, baik yang jantan maupun yang betina. Itu kemudian ada yang menjaga masing-masing. Dan ini kemudian disuruh jalan duluan untuk bertemu dengan Esau. Ini tidak mengherankan karena mereka memang saudara kembar. Dan mereka telah bersama-sama sekitar 40 tahun sebelum terjadinya penipuan terhadap Ishak itu. Dan akhirnya Yakub melarikan diri. Jadi selama 40 tahun jelas Yakub mengerti sekali mengenai cara Esau bertingkah laku, adat istiadat, sifat dari Esau. Ya sama seperti Yakub melihat dirinya sendiri. Karena mereka saudara kembar. Ini pembagian harta yang dimiliki oleh Yakub kepada Esau ini benar-benar rapi dan luar biasa. Di ayat selanjutnya, begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan penggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Serta pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam. Pada malam itu di tempat perkemahannya. Di sini Anda bisa melihat sendiri bagaimana tingkah laku Yakub. Setelah sekian lama dia menjalani kehidupannya, sebenarnya kehidupan Yakub ini tidaklah menyenangkan. Ditipu oleh omnya sendiri, terjadi pertengkaran antara istri-istrinya. Sekarang dia harus kembali lagi ke kampung halamannya, ternyata bertemu dengan Esau, dan dia ketakutan. Tetapi sifatnya tetap tidak berubah. Kelicikannya tidak berubah. Dia menggunakan hartanya untuk mencari zona nyaman. Maka dari itu dia mempunyai pemikiran agar hati Esau ini bisa dilunakkan lebih dahulu dengan menghantarkan persembahan. Sekian banyak ternak yang dikirimkan untuk Esau, agar nyawanya sendiri bisa terselamatkan apabila saudara kembarnya ini bisa didamaikan hatinya. Dan setelah itu apa yang kita lihat? Justru dia bermalam di tempat perkemahannya. Dituliskan di sini, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Nah, ia sendiri. Berarti memang ini orang yang egois. Ya inilah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu disertai Tuhan, diberi janji-janji yang luar biasa, sifatnya nggak berubah. Jadi, apabila ada pendeta yang mengharapkan Anda berubah, tapi Anda tidak berubah, ya Anda ini sebenarnya nyontoh Yakub. Ya kalau Anda merasa bangga, ya it's okay aja, terserah Anda. Dan ini juga sebagai catatan untuk para pendeta. Anda bisa lihat sendiri cerita Yakub ini. Bagaimana manusia yang bernama Yakub ini? Penyertaan Allah kurang apa coba? Sifatnya berubah tidak dengan cerita ini? Jelas tidak.
Sifat seliciknya itu tetap ada dari dulu. Ketika waktu dia melarikan diri, dia melakukan penipuan walaupun itu disutradarai oleh ibunya. Oleh Mami Ribka menipu bapaknya sendiri. Sifat jahat dari Ribka sebagai penipu tetap ada pada diri Yakub walaupun telah mengalami kejadian yang luar biasa. Bahkan bertemu Tuhan baik dalam mimpi. Tadi pun kita melihat di ayat awal, dia bertemu dengan malaikat. Tidak mengubah sifat dari Yakub ini yang memang jahat. Oh no! Apa yang tertulis di situ? Ia sendiri bermalam di tempat perkemahannya. Lantas, anak istrinya di mana? Tidak disebutkan. Kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat ke-22. Di sini oleh LAI diberi subjudul pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, di sini malam-malam Yakub sendiri menyeberangkan anak istrinya, anaknya 11 orang. Apa benar cuma 11 orang? Inilah sesuatu yang menurut saya sungguh sangat terlalu. Karena anaknya sebenarnya adalah 12 orang, bukan 11 orang. Kenapa? Karena yang cewek ternyata tidak dihitung. Kita tahu bahwa anak dari Lea ada 6 orang. Kemudian dari budaknya 2 orang, masing-masing 2. Berarti sudah 10 orang. Sementara dari Rahel ada 1 orang, yaitu Yusuf. Bukankah Lea punya anak perempuan, 1 yang bernama Dina? Nah, ini tidak disebut. Hanya ditulis ke-11 anaknya. Nah, inilah Alkitab kita ini tidak pernah menghargai wanita. Sekali lagi saya katakan, untuk kaum mak-mak, jangan merasa bahwa Alkitab ini berpihak pada Anda. Wah Pak, itu hanya kejadian nama. Oke, kita nanti jika sampai pada perjanjian baru, akan terbuka dengan sendirinya apa yang Anda pahami bahwa ada emansipasi penyetaraan antara gender cewek dan cowok. Itu zong. Cuman karena pinter-pinternya pendetamu aja memutarbalikkan faktanya, lidahnya berputar-putar sehingga Anda merasa tersanjung. Tidak ada itu, ibu-ibu, emak-emak, bahwa di sini Alkitab kita sejak dari perjanjian lama hingga perjanjian baru tidak pernah menokohkan wanita sederajat dengan pria. Kecuali ada cerita nanti di perjanjian lama mengenai hakim-hakim bahwa itu karena gobloknya si laki-laki, kedunguan dari si laki-laki, dan Alkitab mencatat itu. Selebihnya wanita tidak ada artinya sama sekali. Begitu juga di sini. Kita lihat, Dina tidak disebutkan termasuk ke-11 anaknya itu. Kita melihat juga, Yakub tinggal seorang diri. Lantas tiba-tiba ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapakah laki-laki ini? Nggak jelas juga. Tahu-tahu ayat ini nyelip aja. Masuk begitu, ada orang ngajak Yakub berkelahi. Dan orang ini melihat, ia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia mukul sendi pangkal Yakub hingga terpelecok. Ini mendadak saja. Padahal kita tahu tempat situ sepi. Bukankah Laban sendiri sudah pulang ke rumahnya? Sementara Esau belum datang. Berarti ini orang-orang ini ya, orang-orangnya Yakub. Tapi di sini tidak dituliskan siapakah orang ini. Dan ketika orang ini tahu tidak dapat mengalahkan Yakub, dia mukul sendi pangkal Yakub. Hingga sendi pangkal Yakub itu terpelecok. Salah urat mungkin gitu ya.
Di ayat ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, ini juga satu cerita yang hiperbola, yang lebay, berlebih-lebihan. Ini karena fajar sudah mulai menyingsing, maka orang ini mau buru-buru kabur. Tetapi Yakub mengatakan tidak akan membiarkan pergi. Ini seakan-akan kalau Anda, anak-anak milenial zaman sekarang, setidaknya kamu semua mengerti akan cerita misteri, cerita horor. Ada makhluk yang takut dengan fajar, menyingsing, kena matahari. Ngeri kalau terkena matahari. Makhluk apakah itu? Ya, Anda tahu sendiri ya. Sekarang orang ini juga, fajar telah menyingsing, maka dia harus segera pergi. Tapi Yakub tidak mau membiarkan. Nah, sebelum memberkati dirinya. Nah, ini pintar-pintarnya Yakub. Nah, orang ini bertanya, namamu siapa? Yakub. Nah, orang ini mengganti nama Yakub menjadi Israel. Karena apa? Karena telah melawan Allah dan dia menang. Berarti seakan-akan orang ini mengatakan, aku ini Allah. Dan kamu menang melawan aku. Apa iya? Ya, inilah satu cerita yang saya katakan tadi, hiperbola atau lebay, berlebih-lebihan. Masa ada Allah bertanding dengan manusia, terus Allah kabur, ngacir begitu karena kalah dengan manusia? Ya, inilah ceritanya memang demikian di sini. Kita lihat di Kejadian 32 ini. Allah tidak menang melawan Yakub. Padahal kita tahu Yakub ini modelnya kayak apa. Yakub aja ketemu saudara kembarnya ketakutan setengah mati. Masa Allah ngelawan orang model begini kalah lagi? Waduh, model gimana Allah ini? Ini Allahnya siapa ini? Kita lanjutkan di ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Luar biasa kan cerita ini? Ya buat saya luar biasa ngawurnya. Luar biasa fantasinya. Ini melebihi cerita kalau zaman saya sekarang ini bagi Anda semua. Marvel kalah dengan cerita ini. Atau justru Marvel terinspirasi oleh cerita-cerita macam begini. Bisa dibuat fantasi yang luar biasa. Inilah yang saya katakan untuk kalian para milenial. Cerita-cerita di Alkitab yang luar biasa fantasinya ini justru bisa membuat kalian itu berkreasi luar biasa. Sangat hebat cerita-cerita model begini. Ini Allah bertanding. Bergulat melawan Yakub. Kalah. Allah yang menciptakan manusia kalah. Bertarung dengan Yakub. Di Alkitab Sabda dituliskan bahwa Allah mengizinkan Yakub untuk menang. Itu kalau memang Allah di sini mengizinkan. Tetapi di sini di ayat 25 kita melihat ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ini jelas Allah sendiri tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Yakub. Kalau ini benar-benar Allah tahu dia tidak akan menang melawan Yakub. Bayangkan, sosok Allah yang luar biasa kalah melawan Yakub. Hebatnya Yakub itu kayak apa? Nah, padahal Yakub sendiri itu takut dengan Esau. Ya, makanya bisa Anda imajinasikan Esau itu hebatnya seperti apa.
Kalau Yakub harus bergumul dengan Allah, Allahnya kalah. Nah, Esau untuk mengalahkan Allah ini nggak perlu bergulat dong. Disentil aja mungkin Allahnya sudah jatuh tunggang-langgang. Yang jadi pertanyaan adalah, ini Allah model apa? Apakah dari kecil Anda diberitahu sosok Allah yang gimana-gimana, sekarang Anda membaca cerita semacam ini? Inilah yang justru luar biasa, Bapak Ibu. Pemelintiran cerita ini, kalau kita membaca apa adanya dengan khotbah para pendeta, dipelintir habis. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jelas-jelas kita membacanya tadi, dipelintir habis. Di Alkitab Sabda pun dipelintir bahwa Allah mengizinkan Yakub menang. Padahal kita tahu di ayat 25. Orang itu melihat dia tidak dapat mengalahkan. Loh, kalau Allah mengizinkan kalimatnya tidak begitu dong. Direvisi. Kita tahu di barat sana ada yang namanya revise. Direvisi. Sesuatu yang mungkin dianggap tidak tepat. Tetapi inilah LAI terjemahan baru kita menuliskannya begitu. Dan saya membahasnya bersama Anda di sini ayat per ayat. Makanya ketahuanlah siapa yang sekarang yang bohong, Alkitabmu atau pendetamu. Tinggal Anda pilih karena duanya ini kontradiksi. Tapi sekali lagi namanya pendeta, teolog, yaitu yang sering saya ulas berkali-kali. Mulutnya luar biasa, lidahnya lidah yang ya konotasinya selalu negatif. Lidah ular bercabang dua, kan begitu. Luar biasa sekali. Yang tadinya kontradiksi dalam nama Yesus langsung menjadi satu. Ya, begitulah. Dicari kesatuannya gimana, dipelintir. Dan Anda pun manggut-manggut. Nah, inilah. Yaitu memang semuanya kembali lagi pilihan. Anda pasti lebih nyaman untuk percaya kepada omongan pendeta itu. Yang memelintir habis pernyataan ada dari cerita ini. Kita sama-sama tidak mengalami kejadian ini. Kita hanya disodori fakta cerita, informasi mengenai cerita ini. Kita bukan pelaku dari cerita ini. Kita tidak kenal Yakub seperti apa. Orang ini siapa namanya? Dia sendiri tidak mau menyebutkan. Dia menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Tetapi dia memberkati Yakub di situ. Pertanyaannya, berkat yang sebagaimanakah yang diberikan orang ini? Yang mengaku sebagai Allah. Bukankah Allah sudah memberkati Yakub dahulu pada waktu di Betel? Melalui mimpi, Allah memberkati Yakub, bahkan tadi pun Yakub pun berdoa memohon kepada Tuhan. Dengan mengulang-ulang janji Tuhan. Seakan-akan kalau orang Jawa ngomong, ngilingke, mengingatkan Tuhan akan janjinya sendiri. Sekarang di ayat ini kita melihat Allah kembali memberkati Yakub. Kita lanjut di ayat ke-31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ini di ayat-ayat terakhir kita lihat ketika matahari terbit, ini Yakub melewati Peniel. Berarti makhluk tadi yang mengaku sebagai Allah ternyata takut dengan matahari. Buru-buru kabur sebelum matahari terbit. Lantas makhluk apakah ini? Ya, Anda tinggal berasumsi sendiri karena memang di sini pun nama orang itu juga tidak jelas. Namanya siapa, kemudian berkatnya seperti apa, juga nggak ditulis di sini. Hanya orang itu memberkati Yakub, begitu saja. Dan karena nggak menang, akhirnya dia memukul sendi pangkal Yakub. Ya inilah Bapak Ibu, Saudara sekalian, ke-32 ayat di kitab Kejadian pasal 32 ini. Cerita ini masih akan berlangsung dan makin lama makin seru. Makin nampak hal-hal yang jika Anda
nalar, nampak sangat janggal. Tapi ya itulah, kita memang tidak ada hak sama sekali untuk mengatakan bahwa cerita ini ngawur, karena ini suka-suka yang cerita dong. Yang bikin cerita modelnya begini pun kita harus terima. Karena ya inilah penulisan zaman lampau dengan narasi demikian dianggap sebagai kitab suci. Bagian dari cerita kitab suci. Dan dianggap benar. Nah, kalau sekarang Anda bercerita, kalau boleh dikata mendongengkan kepada generasi milenial sekarang, dengan banyaknya lubang-lubang demikian, apakah bisa anak-anak generasi mendatang menerima Alkitab ini sebagai kebenaran? Dan nanti akhirnya Alkitab sendiri hanyalah tumpuan kertas yang akan digunakan sebagai bungkus. Oh no! Inilah makanya kadang saya prihatin dengan ocehan para pendeta yang makin ngawur ketika melihat hal-hal yang tidak benar ini berusaha dipelintir sekuat tenaga dan tidak mau mengakui bahwa inilah adanya hal-hal yang memang tidak benar. Jangan dianggap benar. Ketika kamu membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, ya kamu sendiri termasuk orang-orang yang tidak benar. Dan ini akan berimbas sangat berbahaya menurut saya. Asumsi saya. Ketika kebenaran itu terkuak, ya akhirnya Anda akan kelabakan untuk mencoba menutupi kebohongan-kebohongan yang ada. Mengapa kita tidak fair aja secara jujur mengakui bahwa memang cerita-cerita di Alkitab ini sebagian besar hanyalah fiksi. Dan ini ada beberapa orang telah mengambil posisi semacam itu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya jabarkan di episode ke-30 kali ini. Harapan saya bahwa apa yang telah kita baca mengenai cerita Yakub ini menambah wawasan penalaran kita menjadi lebih baik lagi. Dan juga tentunya iman kita kepada Tuhan. Dan tidak terganggu oleh cerita model begini. Sekian dahulu, terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda curahkan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.